البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih di akhir muka surat 134. Qala Syekhuna Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala, wa fil hadisil ladzi rawahu syaikhan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, lamma qadima wafdu Abdul Qais ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala utusan Abdul Qais, yaitu yang di Bahrain, mereka tiba menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu ya Rasulullah inna hadzal hayy min Rabi'ah, inna hadzal hayy min Rabi'ah. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, inna hadzal hayyu, wahai Rasulullah, sesungguhnya desa ini adalah dari Rabi'ah, yaitu sesungguhnya kami, yaitu apa? Adalah desa dari Rabi'ah, yaitu kami datang dari kabilah Rabi'ah. Dan Rabi'ah ini juga dari Mudhar. Tapi yang dimaksudkan Mudhar nantinya bukan Mudhar yang Rabi'ah tentunya. Qad halat bainana wa bainaka kuffaru Mudhar. Kami dihalangi oleh orang-orang kafir Mudhar untuk sampai ke tempat Anda. Dari Bahrain ke Madinah terhalang. Walasna nakhlusu ilaika illa fi syahril haram. Dan kami tidak bebas menemui Anda kecuali di bulan suci. Famurna bi syai'in na'khudhuhu anka wa nad'u ilaihi mawara'ana. Maka perintahkanlah kami dengan suatu perintah yang kami mengambil langsung dari Anda, dan kami mendakwahi orang-orang yang di belakang kami kepada perintah tadi. Qal amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Aku perintahkan kepada kalian 4 perkara dan aku melarang kalian dari 4 perkara. Al-imani billah. Dalam riwayat yang lain, amurukum bil imani billahi wahdah. Baik. Yang setelahnya sebagai penjelasan dari iman. Atadruna mal imanu billahi wahdah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal syahadatu alla ilaha illallah. Menunjukkan tetap yang tertinggi adalah apa? La ilaha illallah lagi. Wa aqada yadahu hakadha, dan beliau yaitu apa? Membuat ikatan untuk tangan beliau, yaitu menggandengkan jari ini dengan jari itu seperti ini. Wallahu alam, ana tidak ingat syarahnya yang ini. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa an tu'addu khumusama ghanimtum, dan kalian membayarkan 1/5 dari ghanimah yang kalian dapatkan. Disebutkan oleh Al-Hafidz bahwasanya orang-orang Rabi'ah ini termasuk orang Arab yang fattakah, yaitu yang sangat ganas kalau berperang. Makanya Rasulullah tidak memerintahkan masalah haji atau yang lain, tapi apa? Kalau kalian sebagai muslim kalian memerangi orang kafir dan mendapatkan ghanimah, maka 1/5-nya adalah untuk Allah dan Rasulnya, juga untuk fuqara dan masakin dan orang-orang pada anak yatim. Wa anhaakum an arba', kalau dalam riwayat, yaitu anid dubba wal hantam wan naqir wal muzaffat. Nah, ini yang tak ingat. Intinya adalah ini adalah apa? Yaitu alat-alat yang digunakan untuk melakukan intibat, melakukan pembuatan nabit, membuat sari buah, membuat jus. Baik. Jadi jubah yang ma'ruf itu adalah labu yang dilubangi, kemudian dimasukkan ke dalamnya sari buah yang panas. Mungkin apa? Sari buah mungkin dari kurma atau dari anggur atau dari syair atau dari asal. Atau yang lain adalah dari dzurrah. Yang terkenal adalah 5 itu. Dibuat sari buahnya, dimasak sampai mendidih, lalu dimasukkan ke dalam labu. Nah, setelah sejuk maka dia akan jadi manis. Tapi apa? Seringkali dia akan cepat mengalami fermentation menjadi khamar. Makanya Rasulullah melarang.
Kemudian hantam, anak tidak ingat. Kalau yang nakir ini yang kayu yang dilubangi, kemudian dimasuki macam tadi. Taib. Muzaffat, kalau muzaffat di dalam hadis Anas itu adalah muqayyar itu sendiri. Taib. Intinya adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat sari buah, tapi dia cepat sekali untuk mengalami takhmir. Jadi apa? Jadi khamar. Maka Rasulullah melarang, walaupun nanti hadis ini dimansuhkan dengan hadis Jabir dan lain-lain. Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum anil intibat minal awani illa bisiqa. Kemudian fantabidu wala tashrabul muskir. Dulu saya melarang kalian membuat nabit dari berbagai peralatan kecuali dari siqa. Dari kulit kayu yang kulit hewan yang dikeringkan kemudian dibuat jadi kantung, itu jadi bekas. Itu boleh karena dia tidak cepat mengalami takhmir. Maka sekarang sila kalian membuat nabit dari alat apapun, yang penting jauhi minuman yang memabukkan. Ini sudah mansuh, iya. Masalah peralatan terserah, mau peralatan apapun, yang penting tidak menimbulkan kemabukan. Kalau sudah memabukkan harus dibuang. Wa qala Sulaiman wa Abu Nu'man an Hammad, untuk satu riwayat, al-imanu billah syahadatu alla ilaha illallah. Baik, syahadatu alla ilaha illallah sebagai apa? Tafsir dari iman. Kalau yang dalam riwayat yang di hadapan kita ini seakan-akan apa? Masing-masing berdiri sendiri. 4 perkara itu. Enggak masalah insyaallah. Intinya adalah iman ini cabangnya banyak. Fa fassaral imana fi hadzal hadis bil amal. Maka di dalam hadis Nabi SAW menafsirkan iman adalah amalan-amalan itu sendiri yang disebutkan tadi itu, melaksanakan beberapa perintah, menjauhi beberapa larangan yang dicontohkan itu. Fa adkhala fil imani billah iqamas shalah wa ita'az zakah wa ada'al khumus minal maghnam. Rasulullah memasukkan ke dalam keimanan kepada Allah adalah menegakkan sholat, membayarkan zakat, menunaikan 1/5 dari ghanimah. Fa kaifa yuqalu ba'da hadza innal a'mala ghairu dakhilatin fi musammal iman? Maka bagaimana dikatakan setelah ini bahwasanya amalan itu tidak masuk ke dalam istilah keimanan? Wa ammal khawarij wal mu'tazilah, adapun khawarij dan mu'tazilah, fa inna madhhabahum fi musammal iman, maka sesungguhnya mazhab mereka di dalam istilah iman huwa madhabu ahli sunnati wa jamaah la yaftariq. Ini mazhab ahlu sunnah, yaitu apa? Iman itu ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ya, mereka meyakini seperti itu, tidak seperti orang-orang murji'ah. Wa dzalika annahum yaqulun, yang demikian itu adalah karena mereka mengatakan al-iman qaulun bil lisan wa amalun bil qalb wa amalun bil jawarih. Sampai sini sama definisinya. Lakinnal farqa bainahum wa baina ahli sunnati wa jamaah, akan tetapi perbedaan antara mereka dengan ahlu sunnah wa jamaah apa? Anna ahlu sunnati wa jamaah yaqulun idza fa'alal insanul ma'siyah, bahwasanya ahlu sunnah wa jamaah mengatakan apabila manusia itu melakukan kemaksiatan, naqasal imanu wa dha'uf, keimanannya berkurang dan melemah. Wa amal khawarij wal mu'tazilah fayaqulun, mereka mengatakan idza fa'alal insanul kabira intaqadha imanuh, kalau seseorang itu melakukan dosa besar, maka keimanannya akan terbatalkan. Wa kharaja minal iman, dan keluar dari iman, yakni yakhruju minal imani bil kabirah, yaitu dia keluar dari iman dengan sebab dosa besar. Karena apa? Ahlussunnah mengatakan iman yatajazza, sementara orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan iman adalah syai'un wahid, seperti ucapan orang-orang Murji'ah, iman adalah syai'un wahid. Cuma Murji'ah mengatakan walaupun ditinggalkan sebagian tetap dia adalah satu kesatuan. Kalau Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan kalau ditinggalkan sebagian maka yang tersisa ikut hilang karena tidak terpisahkan, dan ini kesalahan mereka. Adapun ahlu sunnah mengatakan iman seperti sabda Rasulullah SAW, mutasyaib, yaitu bercabang-cabang. Kalau sebagian cabang hilang, tidaklah kemudian berarti semuanya mati tanaman keimanan itu. Tengok cabang apa yang hilang. Kalau cabang tauhid ya memang yang lain langsung rusak, amalannya gugur. Tapi kalau yang hilang sekedar mungkin apa, cabang menghilangkan gangguan di jalan, taklah kemudian imannya langsung rusak. Atau cabang-cabang yang lain yang tidak sampai mempengaruhi dasar iman, seperti korupsi. Kalau orang yang korupsi
langsung apa itu dihukumi kafir, wah nggak tahu berapa nanti yang hilang orang-orang tuh. Baik, karena apa? Dosa besar. Dan memang tidak ada dalil yang mengatakan itu adalah dosa besar, itu adalah kemurtadan. Bahkan yang ada adalah dia dihukum ini, hukum itu, setelah itu dia keluar dari neraka. Kemudian disebutkan di sini li'annal imana indahum syai'un wahid, karena iman menurut mereka adalah satu kesatuan. Idza zala jami'uh. Bagusnya apa? Idza zala ba'duhu zala jami'uh. Kalau sebagiannya hilang maka semuanya akan ikut hilang. Wa idza sabat, bagusnya apa? Sabata ba'duhu sabata jami'uh. Kalau sebagiannya masih ada, maka sebagian yang lain juga akan masih ada. Baik, bagusnya apa? Yang pertama ini punya Mu'tazilah dan Khawarij. Yang kedua ini adalah milik Murji'ah. Harusnya dibagi demikian. Iman syai'un wahid, kalau sebagiannya hilang semua ikut hilang. Ini adalah milik Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun kalau sebagiannya ada, yang lain akan dianggap ada, ini adalah milik Murji'ah, ma'ruf. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Seperti apa pertanyaan Sufyan Ats-Tsauri kepada Abu Hanifah ketika terkenal dia memiliki akidah irja, dijumpai langsung oleh beliau dan Hasan bin Shalih bin Hayy. Bagaimana pandanganmu kalau seseorang itu mau nyembelih ayahnya sendiri, lalu dia menjadikan apa itu tengkorak kepala ayahnya itu dijadikan sebagai khamar, lalu dia minum khamar, habis minum khamar menzinai ibunya, apakah dia mukmin? Oh iya, dia mukmin. Wah, langsung mereka marah. Aku tidak mau lihat kamu lagi, kata para aimah besar itu. Yaitu apa? Walaupun sebagiannya itu hilang, masalah apa itu? Yaitu dia menjalankan beberapa maksiat, maka tetap semuanya dianggap ada, yaitu mukmin yang mutlak keimanannya, imanun mutlak. Nah, ini adalah milik orang Murji'ah. Bagusnya beliau memisahkan biar tidak bingung kita bagaimana membedakan dengan yang Murji'ah nanti, Khawarij dengan Mu'tazilah. Li'annahu la yataba'at. Nah, di sini memang mereka berpendapatnya seperti itu. Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah sama memang. Iman la yataba'at, tidak terbagi-bagi. Wa li'annahu haqiqatun murakkabah. Dan juga karena keimanan adalah hakikat yang tersusun-susun. Wal haqiqatul murakkabah tazulu bizawali ajzaiha. Nah, ini memang milik Khawarij dan Mu'tazilah. Baik, hakikat yang bersusun-susun dia itu sebagian dia akan hilang kalau sebagiannya ikut hilang. Bagian-bagiannya ikut hilang. Baik, idzan jika demikian fal khawariju ma'a qaulihim innal imana qaulun wa amalun wa tasdiq. Maka para Khawarij walaupun mereka mengatakan keimanan itu ucapan, amalan dan pembenaran, lakinnahum yaqulun, tapi mereka mengatakan idza fa'alal mar'u kabirah, jika seseorang melakukan dosa besar, zala anhul imanu bil kulliyah. Keimanan akan hilang darinya secara total karena ada satu bagian yang hilang, yaitu menjauhi maksiat hilang, maka semua dianggap hilang. Baik. Ai kharaja minal iman wa dakhala fil kufr, yaitu dia keluar dari keimanan dan masuk kepada kekufuran. Wa yukhallidunahu finnar, mereka mengekalkan dia ke dalam neraka. Dan memang mereka menentang hadis-hadis walaupun mutawatir, hadis-hadis tentang syafaat untuk pelaku dosa besar itu. Wal Mu'tazilatu yaqulun, Mu'tazilah mengatakan yakhruju minal iman wala yadkhulu fil kufr. Orang ini tadi keluar dari iman tapi tidak masuk kepada kekufuran, dan ini yang membuat apa? Bid'ah baru memang. Bid'ahnya Wasil bin Atha al-Mughazali, Abu Udzaifah, menentang gurunya sendiri yaitu Al-Hasanul Basri. Fayakunu fi manzilatin bainal manzilatain, maka dia berada pada suatu posisi di antara dua posisi, dan ini menyelisih Quran. Allah hanya membagi dua, imma syakira wa imma kafura. Yaitu apa? Dia syakir, yaitu sebagai orang mukmin, atau kafur, yaitu sebagai orang kafir. Faminkum kafiru wa minkum mu'min. Di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin. Tidak dinamakan sebagai apa? Fi manzilah bainal manzilatain. Wa yusammunahu fasiqan. Mereka menamakan orang ini sebagai orang fasik. Kalau itu betul, memang apa? Fasik, ma'ruf. Nabi mengatakan sibabul mu'min fiskun wa qitaluhu kufur. Mencaci orang mukmin adalah kefasikan. Karena apa? Itu dosa besar, dan memeranginya adalah kekufuran.
Baik. Walaupun apa? Tetap sama saja kefasikan ataupun kekufuran, dan itu lebih besar daripada sekedar kefasikan, tapi Allah Ta'ala tetap menamakan mereka adalah sebagai kaum mukminin. Wa in ahadun minal musyrikin yaitu apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minin aqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kalangan mukminin yang berperang, maka damaikanlah di antara mereka berdua. Tetap dinamakan sebagai apa? Kaum mukminin. Bukan keluar dari iman, bukan. Allah huwa mu'min wala huwa kafir. Dinamakan fasik yaitu bukan mukmin, bukan kafir. Ini bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah. Menyelisihi Quran, juga menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani hada sayyid wala allaha an yusliha bihi baina at-taifatainil azimataini minal mu'minin. Anakku ini adalah pemimpin yang besar, yaitu Al-Hasan. Dan boleh jadi Allah akan mendamaikan dengan sebab dia dua kelompok besar dari kaum mukminin, tetap dinamakan sebagai mukminin walaupun ada peperangan di antara mereka. Jadi orang fasik tetap apa? Dia adalah masih di area kaum mukminin. Wa yukhallidunahu finnar, dan menghukumi orang ini kekal di dalam neraka, kal khawarij. Wa hadza min abtalil batil. Ini termasuk kebatilan yang paling batil karena menentang Quran dan sunnah banyak sekali. Fa amma murji'atul fuqaha wa humul imamu Abu Hanifah wa ghairuh. Adapun murji'atul fuqaha, mereka adalah Imam Abu Hanifah dan yang selainnya, di antara adalah gurunya Hamad bin Abi Sulaiman. Fayaqulun, mereka mengatakan al imanu syai'an. Iman itu dua perkara. Iqrarul lisan wa tasdiqun bil qalb. Pengakuan lidah dan pembenaran dengan hati. Wa yaqulun, mereka mengatakan al-a'mal laisat minal iman. Amalan itu bukan dari keimanan, lakinnaha matlubah, tapi dia dituntut. Sekitar apa? Dituntut, diwajibkan, tapi bukan termasuk keimanan. Ini adalah apa? Sesuatu yang kontradiksi. Jelas seluruh perintah-perintah dalam Quran was sunnah dalam agama ini Allah telah menamakan itu sebagai keimanan. Wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Padahal apa? Salat itu amalan. Dan dalam hadis yang tadi itu, hadis Wafdi Abdul Qais, menunjukkan apa? Amalan-amalan itu dinamakan sebagai iman. Wa illa fahiya matlubah. Fa indahum annal wajibat wajibat. Menurut mereka, kewajiban adalah kewajiban. Wal muharramat muharramat. Perkara yang diharamkan memang dia diharamkan. Lakin la nusammiha imanan. Tetapi kami tidak menamakan itu sebagai keimanan. Baik, dan ini menyelisih Quran was sunnah. Wa illa, karena jika tidak demikian, fahiya matlubah, tetap perkara itu dituntut, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Mislus sholati waz zakati was shaumi wal hajj. Baik. Wa kadzalika tarkul muharramat, demikian pula meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Faqalu al muslim matlubun minhu ayyatrukal muharramat. Muslim dia wajib, yang dituntut dari dia adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Jelas para fuqaha akan mengatakan gitu, ini haram, itu halal. Jelas mereka akan mengatakan haram tetap haram. Mislu syurbil khamar, minum khamar, wa ta'amuli bir riba, yaitu muamalah atau transaksi dengan riba, wa yatruku rishwah, dan juga apa? Kita harus meninggalkan rasuah. Lakin la nusammi hadhihi imanan, tapi kita tidak menamakan ini sebagai keimanan. Bal naqul, tapi kami mengatakan al insan alaihi fi'lul wajibat, manusia wajib melakukan yang wajib-wajib. Alaihi wajib, berarti apa? Wajib bagi dia melakukan yang wajib-wajib. Wa tarkul muharramat, meninggalkan yang haram. Lakinnaha laisat minal iman, tapi dia bukan dari iman. Wa jumhuru ahli sunnah yaqulun, jumhur ahli sunnah mengatakan al-a'mal wajibah, amalan itu wajib. Wahiyya minal iman, itu bagian dari iman. Telah kita lewati, bahkan apa? Ini bukan sekitar jumhur. Inilah ahlu sunnah, telah dinukilkan ijma' oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um, Syekhul Islam dalam Iman Awsat, juga Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani di dalam Jami' beliau, dan para ulama banyak sekali. Al-Muzani dan seterusnya. Ini ijma', bukan masalah jumhur saja. Alaihi, dan berdasarkan gambaran ini faqad qil, telah dikatakan innal khilafa baina murji'atil fuqaha wa bainal jumhur khilafun lafzi, bahwasanya perselisihan antara murji'atul fuqaha dan
antara jumhur itu khilaf lafzi. Baik, ini yang dikatakan Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah beliau. Tapi ini keliru, telah dibantah oleh para ulama yang mentahqiq syarah beliau. Mengatakan ini bukan hanya khilaf lafzi. Buktinya apa? Riwayat yang kita sebutkan tadi itu. Betul-betul apa? Abu Hanifah menamai orang yang berbuat maksiat separah itu tetap mendapatkan istilah mukmin. Padahal Nabi sudah mengatakan apa? La yasrabu mu'minun la yasrabu syaribul khamar hina yasrabuha wa huwa mu'min. Nabi tidak mengatakan mukmin. Walaupun apa? Bukan dia kafir, tapi apa? Dia masih punya mutlaqul iman. Asal iman ada, tapi kalau dijuluki sebagai al-mukmin, ini tak boleh. Yaitu apa? Mukmin yang mutlak, mukmin yang sempurna imannya. Sementara Abu Hanifah betul-betul menamakan orang ini mukmin, walaupun dia menzinai ibunya, tetap dia diistilahkan sebagai mukmin. Maka ini menyelisihi dalil-dalil yang ada. Kalau tidak keluar dari asal iman, betul, karena itu dosa besar dan besar sekali. Tapi tidaklah dikatakan mukmin dalam artian mukmin yang al-imanul mutlak. Jadi ini telah dibantah oleh para ulama yang mengatakan, orang yang mengatakan bahwasanya khilafnya hanya khilaf lafzi, ini salah. Ucapan dari Ibnu Abil Is ini salah. Karena apa? Kalau kita mengikuti ucapan tadi berarti kita menuduh para salaf berlebihan kepada Abu Hanifah. Ketika menhajar Abu Hanifah, mentahdir Abu Hanifah berlebihan. Na'udzubillah, enggak mungkin salaf macam itu. Baik. Karena ini bukan sekedar khilaf lafzi, tapi apa? Ini akan masuk kepada istilah at-tasami. Apakah orang yang melakukan maksiat separah itu tetap dikatakan mukmin? Kalau dikatakan ahlul iman enggak masalah, tapi kalau istilahnya adalah mukmin, ini gelar yang berat. Karena Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billah dan seterusnya itu. Mukmin yang imannya sempurna. Baik, li'anna kullan minat ta'ifataini ittafaqu ala annal wajibat. Karena kedua kelompok sama-sama bersepakat bahwasanya yang wajib tetap dikatakan wajib. Wattafaqu ala annal muharramat. Mereka bersepakat bahwasanya perkara yang diharamkan tetap dikatakan itu diharamkan. Wattafaqu ala annal wajib yajibu fi'luh. Mereka bersepakat bahwasanya yang wajib itu memang wajib dilakukan. Wa anna man fa'alahu yusab. Bahwasanya orang yang melakukannya dia dapat pahala. Wa man tarakahu fa innahu yu'aqab. Barang siapa meninggalkannya dia akan dihukum, yaitu apa? Terkena ancaman, terserah Allah tapi. Fakadzalikal muharram yajibu tarkuh. Demikian pula perkara yang diharamkan wajib untuk dijauhi. Cuma pertanyaannya adalah kalau dia melakukan maksiat tadi, keimanannya berkurang atau tidak? Ini yang jadi masalah. Abu Hanifah mengatakan tidak berkurang karena amalan bukan dari iman. Nah, ini perkara yang besar. Jadi bukan sekedar khilaf lafzi. Baik. Wa anna man fa'alahu yu'aqab. Hadza mattafaqu alaih. Ini yang mereka sepakati. Lakin ikhtalafu fit tasmiyah. Tapi mereka berselisih pendapat tentang penamaan amalan tadi dan penamaan pelakunya. Fa jumhur ahli sunnah qalu nusammil a'mala imanan. Jumhur ahli sunnah mengatakan kami menamai amalan itu dari iman karena Allah dan Rasulnya demikian. Wal ahnaf, sementara kelompok Abu Hanifah qalu la nusammiha imanan. Kami tidak menamainya sebagai keimanan. Lakin natahqiq annal khilaf laisa lafdiyan. Aywa tamam. Beliau memperingatkan itu. Tetapi ketika diteliti, khilafnya ini bukan sekitar khilaf lafzi. Yatabayyanu dzalika min wujuh. Hal itu akan jelas dari beberapa sisi. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Jayid, beliau mengingatkan ini bukan khilaf lafzi aja. Kenapa? Netral. Siapanya? Ya, beliau dari ahlu sunnah. Jelas beliau ahlu sunnah. Beliau muridnya Syekh bin Baz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah sendiri kok juga membawakan semua pendapat lalu diberikan. Memang itu lebih bagus yaitu pakai muqaranah dibandingkan dan sebagainya. Yang penting jangan lupa terakhir memang harus dikasih tahqiq yang betul begini. Iya, nanti kalau seperti Ar-Razi dalam tafsirnya ini masalah. Dia di awal-awal bilang akan menyebutkan tafsir-tafsir Mu'tazilah dan membantahnya. Tapi kata Syekhul Islam seringkali setelah menyebutkan dia tidak membantahnya. Akhirnya jadi syubhat.